Surya Paloh nyapresin Anies Baswedan juga kelebihan bayar. Dulu, sebelum Anies Baswedan tidak menjadi gubernur Jakarta, mungkin hari ini anak muda atau generasi milenial tetap akan memandang dan mengingat sosok Anies Baswedan sebagai bapak merajut kebangsaan, atau juga sebagai bapak Indonesia belajar, atau bahkan akan diingat orang sebagai orang yang berhasil menghipnotis generasi muda untuk memilih Jokowi, JK, di Pilpres 2014 dulu. Di podcastnya Deddy Corbuzier, Rian Ernest mengatakan bahwa Anies Baswedan is the best orator ever yang pernah ada di Indonesia. Kepiawaian Anies dalam berorasi bahkan Rian disandingkan dengan Presiden Soekarno. Kalau misalnya kita mau menyaksikan seseorang yang bertutur kata cerdas, terstruktur dengan intonasi yang indah di telinga, kita langsung menilai seseorang ini juga cerdas menjadi pemimpin. Saat Anies Baswedan diangkat menjadi Menteri Pendidikan, banyak orang menilai Presiden Jokowi sudah menunjuk sosok yang tepat untuk mengurusi masalah pendidikan Indonesia. Apalagi Anies dikenal sebagai seorang akademisi yang sangat erat hubungannya dengan dunia pendidikan. Ketika Anies dipecat dari jabatan Menteri Pendidikan, kampret menghujat, ditambah tak ada penjelasan dari pihak istana. Pemecatan Anies menjadi sebuah tanda tanya nasional. Kualitas, integritas Anies masih terjaga dengan baik. Hari ini, Surya Paloh telah menetapkan Anies Baswedan sebagai capres resmi Nasdem. Jika storytelling Anies berhenti di tahun 2016, apa yang sudah Surya Paloh bayar untuk mencapreskan Anies di Pilpres 2024 bisa menjadi keuntungan besar. Daya pikat Anies Baswedan, walaupun pernah dipecat dari posisi Menteri Pendidikan, tetap bisa dijual dengan harga yang masih lumayan mahal. Sayangnya, storytelling Anies Baswedan berlanjut hingga tahun 2022. Dan cerita yang mengisi rentang waktu dari 2016 hingga 2022 sungguh dan sangat mengerikan. Rakyat Indonesia menyebut Anies sebagai orang yang besar pasak daripada tiang. Nama Anies Baswedan menjadi lebih panjang karena banyaknya nama sisipan atau nama tengah yang memberikan oleh Yang Maha Benar, netizen plus 62. Banyak orang memanggil nama Anies dengan sebutan Anies sumber resapan Baswedan. Anies kelebihan bayar Baswedan, Anies pencitraan Baswedan, dan sekalinya mendapat julukan itu malah sangat merusak citra Anies, yaitu bapak politik identitas Indonesia. Riwayat hidup Anies 5 tahun terakhir ini akhirnya membuat Surya Paloh menjadi kelebihan bayar untuk mengusung Anies menjadi capres resmi Partai Nasdem. Bagaimana tidak? Belum apa-apa Surya Paloh harus sudah membayar down payment termin pertama yang dibayar dengan keluarnya banyak kader Nasdem yang tidak setuju pada pencapresan Anies. Kemudian Surya Paloh dipaksa untuk membayar down payment termin kedua, yaitu tergerusnya elektabilitas Partai Nasdem. Sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres resminya, masih bergelut dengan masalah down payment. Nasdem sangat besar kemungkinan harus kembali membayar down payment termin ketiga, yaitu ketika 3 menteri dari Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Bersatu harus direshuffle. Apakah urusan down payment ini sudah selesai dan Nasdem tinggal membayar pelunasannya saja? Jawabannya tidak tahu. Mungkin masalah down payment ini sudah selesai. Mungkin. Tapi kemungkinan Nasdem terkena denda juga sangat besar. Pasalnya Anies itu tak bisa dikendalikan. Dia suka bertindak semau udelnya. Tanda-tanda Anies akan menggalang kekuatan untuk kampanye dengan menggunakan jasa Rizik Syihab dan para ulama hitam dengan dalih mereka mendukung Anies sudah terlihat dari sekarang.